Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online. Hari ini Senin, tanggal 25 Maret 2024. Saya akan berbagi berkat dari jadwal pembacaan yang terambil dari Mazmur pasal 99 ayat 4 sampai 9. Dari pembacaan hari ini, perikopnya adalah Tuhan Raja yang Kudus. Jadwal hari ini dimulai dari ayat 4. Tapi saya akan mundur mulai ayat 1 untuk lebih komplit dalam berbagi berkat pagi hari ini. Perikopnya adalah Tuhan Raja yang Kudus. Saya bacakan mulai ayat 1. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Saya cukupkan untuk membaca sampai ayat 5 dulu ya Bapak Ibu Saudara. Dari yang kita baca, di situ ada dikatakan kuduslah ia 2 kali. Dan itu yang akan menjadikan judul saya bahwa Tuhan, huruf besar semua tulisannya, atau sama itu merupakan terjemahan dari YHWH, adalah Raja yang Kudus. Dituliskan di ayat yang telah kita baca, Tuhan atau YHWH itu Raja, yang artinya beliau adalah seorang penguasa dari alam semesta dan semua makhluk di alam semesta ini, baik di surga dan di bumi. Dikatakan juga Tuhan duduk di atas kerup. Yang kerup adalah makhluk-makhluk surgawi yang perkasa. Dia melayani Yahweh. Kemudian dikatakan Tuhan atau Yahweh maha besar, tinggi mengatasi segala bangsa. Tuhan, nama YHWH adalah nama Tuhan yang besar dan dahsyat. YHWH itu kudus. YHWH adalah Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Raja yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Betapa dahsyatnya nama Tuhan. Namanya saja begitu dahsyat, apalagi pribadinya. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengetahui siapa Tuhan yang menguasai jagat raya dan semua makhluk, bagaimana sikap kita sebagai ciptaannya? Allah yang maha tinggi, pribadi yang maha mulia, berkenan menyatakan dirinya. Dikatakan tadi, di antara keturunan Yakub. Yakub dan keturunannya adalah bangsa yang terpilih. Ya, merekalah bangsa Israel, karena Allah memegang janjinya kepada Abraham, yaitu bapa leluhur bangsa Israel. Di dalam ayat 5 dikatakan, tinggikanlah Tuhan. Artinya hormati Tuhan, sembah Tuhan, yaitu artinya memberi nilai tinggi kepada Tuhan dengan cara perkataan dan kehidupan kita yang menuruti perintahnya secara mutlak.
Setiap orang seharusnya memuji nama yang agung dan mulia dari Tuhan, karena nama itu menunjukkan kepada sifat ilahinya, pribadinya, dan reputasinya. Namun kita sebagai ciptaannya, manusia yang tak berdosa, seringkali menyebut dan menggunakan nama itu dengan ceroboh dan sembrono. Itu berarti kita tidak menghormati kekudusannya. Betapa mudahnya kita meremehkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mengaku Tuhan yang namanya adalah YHWH sebagai Bapa, maka kita harus hidup seperti Dia. Hormatilah Tuhan dengan memberikan pujian melalui hidup kita yang benar dan saleh. Ada pepatah, like father, like son. Jika kita mengaku YHWH, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Bapa kita, maka kita harus hidup dalam kekudusan seperti Bapa kita juga kudus. Kekudusan Allah sangatlah menggentarkan dan menakutkan. Dikatakan tadi, sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah Ia. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 11 dikatakan, siapakah yang seperti Engkau di antara para ilah? Ya Tuhan, siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Kekudusan adalah atribut Tuhan yang dinyatakan secara berulang-ulang. Kekudusan adalah bagian tak terpisahkan dari sifat Tuhan yang sempurna dan suci. Tuhan memanggil umatnya untuk hidup juga di dalam kekudusan, agar umatnya mencerminkan karakternya yang kudus. Yesus Kristus adalah contoh pribadi yang sempurna dalam menghidupi kekudusan. Dia memberikan teladan yang sempurna bagi kita orang percaya. Yesus juga mengajarkan bagaimana hidup kudus dan mengasihi Bapa serta sesama. Dalam Matius pasal 5 ayat 48, Yesus mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya yang adalah murid dari Yesus Kristus, kita dituntut untuk hidup kudus. Karena jika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus diberikan dalam kita dipimpin oleh Roh, maka kita adalah anak-anak Allah. Jika kita mengaku kita anak-anak Allah, maka kita harus mengikuti sifat dan karakter Allah Bapa kita. Kalau Bapa kita kudus, kita juga harus kudus. Sebab ada firman yang mengatakan, tetapi tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 17. Ini adalah nasihat dari Rasul Petrus untuk kita orang-orang percaya, dan kita harus mengikuti arahan ini.
yang dikatakan demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, firman hari ini mengingatkan kita supaya kita sebagai anak-anak Allah berusaha untuk menanggalkan, mematikan manusia lama kita yang penuh dengan dosa, dan kita menghidupi kehidupan yang kudus agar kita menjadi seperti Bapa kita, suci, kudus, tak bercacat celah, sesuai namanya yang maha mulia, YHWH. Saya akan persembahkan satu pujian untuk kita semua. Yahweh namamu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang kusembah. Yahweh namamu maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama. Namamu kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dari kekal sampai kekal. Hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel yang Maha Esa, selamanya Bapa kekal kami, yang Maha Tinggi, selamanya Bapa kekal kami, yang Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk kami selalu menyadari bahwa ada kewajiban dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya, untuk kami selalu menjaga kehidupan kami, untuk selalu berusaha menjadi manusia baru yang meninggalkan dosa dan kedagingan kami, dan berusaha untuk hidup kudus, hidup benar, hidup saleh seperti teladan kami Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Jika kami memanggil Bapa di surga yang maha kudus, maka kami juga harus hidup kudus seperti Bapa di surga. Oh Tuhan, oh Bapa di surga, berkati setiap pendengar Gemar dimanapun berada. Berkati kami semua Tuhan, untuk kami selalu sanggup mengatakan tidak kepada dosa, melainkan kami bersemangat, bergairah untuk hidup di dalam kekudusan di setiap waktu dan langkah hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus yang memberikan kepada kami kuasa akan memampukan kami hidup dalam kekudusan. Tiada yang mustahil di dalam Tuhan jika kami mau berusaha. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara dimanapun berada. Semangat untuk mengejar kekudusan. Salam berkemar. Tuhan Yesus memberkati.